Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat channel Cahaya Al-Qud yang mulia dan dicintai Allah, semoga Anda selalu dalam keberkahan, nikmat rezeki dan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Saudara-saudariku, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud yang mulia, pada pertemuan perjumpaan kita kali ini kita akan membahas mengenai masih malas tahajud. Jangan-jangan ini penyebabnya. Saudara-saudariku yang mulia, kenapa masih malas sholat tahajud? Padahal di dalam sholat tahajud banyak sekali keutamaannya, banyak manfaatnya. Di antaranya doa-doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu karena sholat sunnah ini punya derajat yang tinggi, sehingga siapapun yang mengerjakannya maka doanya akan dikabulkan. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang yang rajin melaksanakan sholat tahajud adalah surga. Sholat tahajud adalah sholat sunnah yang sangat dianjurkan untuk senantiasa didawamkan oleh setiap muslim setiap harinya. Sholat tahajud adalah sholat malam yang menjadi kebiasaan orang saleh, mendekatkan diri kepada Sang Pencipta dan menjadi wasilah agar segala hajat dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara keutamaan sholat tahajud adalah dapat mencegah perbuatan maksiat serta penghapus dosa-dosa dan dapat menolak penyakit jasmani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kalian mengerjakan sholat malam karena ia adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian, sarana pendekatan kepada Tuhanmu dan penghapus dosa-dosa serta pencegah dan penolak penyakit tubuh. Hadis riwayat At-Tirmizi, At-Tabrani, Ibnu Huzaimah, Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Selain itu, sholat di malam hari itu adalah waktu dikabulkan segala doa. Segala hajat dunia dan akhirat akan dikabulkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pada malam hari itu ada satu waktu yang tidaklah seorang muslim tepat pada waktu itu meminta kepada Allah kebaikan perkara dunia dan akhirat, melainkan Allah pasti memberikan kepadanya. Dan waktu itu ada pada setiap malam. Hadis riwayat Muslim. Namun tidak semua orang dapat melaksanakan sholat tahajud. Hanya orang-orang terpilih yang punya niat dan ikhtiar yang baik yang bisa mendapatkan anugerah Allah ini. Nah, saudara-saudariku yang mulia, penyebab malas sholat tahajud. Sayyid Bakri Al-Maki dalam kitabnya Kifayatul Atqiyah menyebut 6 hal yang menjadi sebab seorang malas melakukan sholat tahajud adalah: yang pertama, perhatian yang berlebihan kepada dunia sehingga lupa akhirat. Seorang hamba yang hidupnya tercurahkan sepenuhnya kepada dunia, maka ia akan malas beribadah, terutama sholat tahajud. Yang kedua, dunia telah menuntun dan mengikatnya sehingga ia melupakan akhirat, sibuk membicarakan dunia dan menggunakannya untuk bersenang-senang. Tiga, kesibukan membicarakan kesenangan dan kenikmatan dunia dengan cara kongkow atau begadang yang tak kenal batas ini dapat menyebabkan
seseorang malas sholat tahajud. Yang keempat, banyak bekerja yang melampaui batas mengakibatkan badan terasa lelah, capek dan lesu adalah sebab seseorang malas untuk bermunajat kepada Allah. Yang kelima, banyak makan menyebabkan seorang banyak minum. Banyak minum mengakibatkan rasa kantuk dan akhirnya sulit bangun malam, tidak istirahat di siang hari atau qailullah. Sementara Imam Al-Ghazali pernah berkata, tidak meninggalkan tidur siang hari atau qailullah karena hal itu disunahkan untuk membantu melakukan sholat malam. Hadis riwayat Nawawi Al-Bantani Salalimul Fudhala dalam Syarhu Kifayatil Atqiyah. Dan yang keenam adalah seseorang yang siang harinya melakukan dosa dan kemaksiatan dapat dipastikan akan malas sholat tahajud. Menurut Imam Al-Ghazali, sebagaimana dikutip Syekh Nawawi dalam kitab Salalimul Fudalah berkata, tidak melakukan perbuatan dosa di siang hari karena hal itu termasuk hal yang dapat mengeraskan hati dan menjadi penghalang antara dirinya dan sebab penghalang turunnya rahmat. Dosa yang dikerjakan seseorang ternyata berakibat hati menjadi keras dan menjadi sebab pula adanya hijab atau penghalang antara seorang hamba dengan Tuhannya. Karenanya ia jauh dari segala ketaatan dan malas untuk beribadah. Selain itu, dosa juga menjadi penghalang turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Senada dengan Imam Ghazali, Abdul Wahab Sya'rani menjelaskan dalam kitabnya Al-Minahus Saniyah bahwa barang siapa malas untuk bangun di tengah malam, hendaklah ia memeriksa dirinya. Barangkali hal itu disebabkan dendam, dengki, tipu daya, suka pujian, cinta dunia dan lainnya. Maka segeralah bertaubat dari perbuatan seperti itu, lanjut Abdul Wahab Sya'rani. Kalau tidak, maka ia lakukan perbuatan yang menghapus dosa, karena jika dosa-dosa itu dihapuskan dari hamba, maka telah sucilah dirinya dan ia pun tidak mempunyai halangan untuk berdiri di hadapan Tuhannya dalam rombongan yang mulia itu, kecuali tidak ada giliran. Tutur Abdul Wahab Sya'rani. Itulah 6 sebab seorang malas melaksanakan sholat tahajud. Semoga kita selalu diberikan anugerah untuk bangun malam, bermunajat kepadanya, asik berkontemplasi dan bersimpuh di keharibaan Sang Pencipta Allah Azza wa Jalla. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah adalah kesilafan dari diri saya pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Sampai jumpa di video-video berikutnya yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.